dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarah dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga nanti presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Khofifah. Ada tambahan lagi yaitu pembebasan guru penggerak, ya, pembebasan dari guru penggerak dari Bu Khofifah. Dan yang kelima penutup atau Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka dalam pada pagi ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pengarah dari Bapak Kepala Dalam dari kepada Bapak dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Bina Perhatian KPI. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat. Sesuai dengan saat ini kita memberikan kesehatan kewarasan atas kesehatan manusia kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam dan tafsirkan pada diri kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Khofifah tentang undangan pembina prestasi, Bapak Ibu, kita memiliki bibit yang banyak sebenarnya ya, tapi tetap perlu ada pembinaan karena yang di tahun kemarin ya, sehingga KSN di tahun 2023 itu bisa tembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kemarin hanya nyampe di provinsi, tapi mudah-mudahan nanti sampai nasional bahkan bisa menjadi juara. Sampai tanggal 18 itu nanti ada monet dari pengawas, nanti minta dari beberapa Bapak Ibu guru nanti Pak mana biar menunjuk Soko yang akan sebagai sampel monet, terutama untuk penyiapan modul ajar, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan mungkin kalau ada bukti asesmen awal. Nah, diharapkan Bapak Ibu kenapa sih harus membawa persiapan pengajaran atau persiapan pembelajaran supaya Bapak Ibu itu fokus. Itu Bapak Ibu kira-kira yang sebagai pengantar nanti akan disampaikan oleh Bu Khofifah info-info yang berkaitan dengan KSN maupun non KSN yang harus kita laksanakan di tahun 2022-2023. Saya kira itu Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nanti kita bisa menyiapkan dengan baik dan nanti hasilnya juga baik untuk Bapak Ibu. Saya kira itu. Sementara saya kembalikan ke Pak Manus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengarah dari Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita yaitu pembebasan guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Khofifah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ikut CGP Angkatan 6 dan hanya satu sebagai peserta. Nah, itu harapannya yang muda-muda ini itu adalah ikut di dalam CGP Angkatan 7 ya Pak ya. Ternyata sekolah kita itu enak di zona nyaman. Bapak Ibu tidak mau sekolah, tapi sebenarnya banyak ilmunya Bu. Ada pembelajaran berdiferensiasi, ada kesepakatan kelas, itu ternyata banyak ilmunya. Dan hari ini maafkan saya jika saya harus melakukan pembebasan ke Bapak Ibu karena itu sifatnya wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengatasi pelanggaran pada peserta didik, kita harus membangun budaya positif. Nah, budaya positif itu kaitannya dengan apa? Sekarang
yang sedang tren adalah dengan menggunakan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa Bapak Ibu? Pendidikan itu sesuai kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka belajar, di mana di dalam kelas itu saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan bahwa dia harus dikasih kesempatan untuk berpendapat, dia harus dikasih kesempatan untuk berdialog, sharing dengan guru maupun teman-temannya. Dan itu namanya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak yang memerdekakan anak. Yang kedua, pendidikan itu memberikan tuntunan. Kita itu menuntun. Ketika anak salah, maka kita harus menuntun. Dan bahkan kasus yang kemarin, Bu, apakah itu mengeluarkan anak itu salah? Setidaknya karena tugas kita itu memberi tuntunan, sehingga hal itu dikurangi kecuali kalau sangat parah. Dan itu strategi kita yang harus dirubah dalam memberikan pembelajaran. Kemudian berpihak pada murid. Kebutuhannya murid itu kita sediakan, sehingga lahirlah pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya baru mengerti setelah ikut CGP. Ada diferensiasi 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten itu Bapak Ibu ternyata sangat mudah dan sudah bisa kita lakukan semua. Kita mempersiapkan bahan pembelajaran itu kita kaitkan dengan tipe belajar anak. Yang pertama, kalau tipenya visual, maka kita buat share modul. Kalau tipenya audio visual, kita share video. Dan itu sudah diferensiasi konten. Baru saya tahu akhirnya. Sekarang yang diferensiasi proses dulu. Diferensiasi proses itu ternyata kita amati dari pretest yang kita lakukan. Itu ternyata kita akhirnya memberi kesempatan kesimpulan high, low, middle. Ternyata caranya sangat mudah. Yang high berarti mereka kita suruh belajar mandiri. Belajar mandiri dulu, langsung ada LKS. Kemudian yang middle itu ternyata kita beri LKS, kemudian di situ tutor sebaya dan sedikit waktu kita membimbingnya. Tapi yang low level itu kita masuk ke dalamnya menjelaskannya, dan itu baru saya tulis satu contoh. Nanti selepas ini jam 1 sampai jam 3 lebih itu ada Zoom dengan narasumber, sehingga yang tidak saya pahami itu terkait kalau tujuan pembelajaran saya 3. Saya pernah mendengar yang low itu hanya 1 saja, yang middle 2 saja, yang 3 yang high kerjakan 3 tujuan. Menurut saya itu kok tujuan pembelajaran tidak sama rata, dan itu mau saya tanyakan nanti, karena menurut saya itu kok tidak merata dia tujuan pembelajaran. Dan setelah itu kita sama-sama sharing. Untuk Bapak Ibu yang masih muda, silakan ikut CGP demi sekolahan kita. Kemudian yang keempat, menumbuhkan budi pekerti. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya di dalam pelatihan kita membina karakter. Ternyata setiap mapel dari kita itu harus membina karakter, dan itu yang hari ini difokuskan. Sehingga kalau sama ngajar di akhir atau di awal itu sama harus membina karakter, diingatkan besok apa tujuan ini, jadi apa, terus sampai dia ada motivasi intrinsik bahwa saya besok harus sukses. Dan itu sulit sekali. Kemudian Bapak Ibu, pendidikan itu sesuai kodrat alam dan zaman. Yang namanya kodrat alam berarti apa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar harus kita masukkan, kita bahas
untuk mempelajari peserta didik kita supaya di era mendatang mereka akan jadi generasi yang mampu menyelesaikan masalah. Sekarang kodrat zaman di sini adalah era digitalisasi, sehingga kita dituntut untuk pandai menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, dan itu bisa memotivasi peserta didik. Dan yang terakhir, tidak lagi anggapan bahwa anak itu tabula rasa. Anak itu adalah bukan tabula rasa. Kenapa? Anak bukan kertas kosong sehingga sama ngajari virus ada ini. Tidak. Tapi anak itu sudah punya menurut teorinya, teori tabula rasa itu anak kertas kosong. Kalau anak SD, apa yang kita berikan itu pasti akan diberikan. Ternyata itu sifatnya kita memberi hari ini merubah hanya karena karakter intelijennya yang bisa kita rubah. Yang tidak kita bisa rubah adalah karakter biologis yang sudah sejak lahir di bawah. Perasaan, takut, kadang pesimis, tidak percaya diri, kreatif, itu sudah dibawa sejak lahir. Nah, tujuan kita di sekolah itu adalah kita mengaburkan karakter yang jelek, tapi menumbuhkan karakter yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, bagaimana implementasinya Bapak Ibu? Kita sudah bisa melakukan, dan hari ini sejak dulu sudah kita lakukan, yaitu satu, pembiasaan dan pengkondisian, intrakurikuler kaitannya dengan proses pembelajaran, kokurikuler kaitannya dengan proyek pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Ini adalah cara untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam konteks merdeka belajar. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengimplementasikan itu? Dibutuhkan proses, yaitu membangun lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu bagaimana Bapak Ibu? Saya kira kita semua sudah melakukannya, yaitu warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, hingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan timbul karakter-karakter baik, tidak hanya pada murid, tapi pada pendidik, pada tenaga kependidikan, pada murid kita, bahkan juga pada komite di situ. Jadi dibutuhkan kerjasama. Nah, setelah kita mampu menciptakan lingkungan positif, maka akan terbentuk karakter-karakter positif yang disebut budaya positif. Budaya positif itu tercipta karena adanya disiplin positif dari setiap individu kita. Jadi kita baru bisa mempengaruhi orang lain kalau kita memiliki sifat disiplin positif yang bagus. Apa Bapak Ibu disiplin positif itu? Disiplin positif itu yang harus kita terjemahkan adalah belajar kontrol diri. Kalau kita mau berbuat dengan karakter jelek, kita bisa mengontrol, sehingga yang kita keluarkan, yang kita bina dan kita tumbuh kembangkan adalah karakter yang baik, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau saya pengen jadi orang yang sukses dalam CGP, maka saya harus ada belajar kontrol diri, bagaimana saya bisa membagi waktu itu untuk melakukan kolaboratif dengan Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang nggak mau sekiranya saya ajak pengibasan, itu kan bagi saya harus mengontrol diri.
mengontrol diri saya dulu. Dan yang kedua adalah saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang saya kendalikan adalah diri saya sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dimiliki oleh setiap individu itu, maka kita semua akan bisa masuk di dalam budaya positif, yaitu mencapai visi sekolah kita secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dari budaya positif itu, dari nilai positif itu, maka lahirlah suatu kesepakatan, ya, suatu pilihan-pilihan perilaku. Ini terjadi pada anak didik kita. Anak didik tato kita jam 7, sebelum jam 7 datang. Itu ada 3 alasan motivasinya. Ada yang karena takut hukuman, maka ini tidak ngefek. Besok dia lulus dari sini tidak ngefek lagi. Hanya karena suatu takut hukuman, dia akhirnya datang pagi sebelum jam 7. Itu jangka pendek. Hasil kita besok kalau tidak ada praktik yang memantau, dia akan mudah seenaknya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau anak kita itu melakukan perilaku yang salah, maka itu dia punya tujuan. Kenapa sampai dia salah? Nah, itu akhirnya lahirlah teori motivasi. Yang kedua ya, kita lanjutkan. Untuk mendapat imbalan, anak itu kalau aktif belajar, termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya karena ada penghargaan, itu juga tidak bagus. Sehingga kalau terus setiap event ada penghargaannya loh. Kalau Bapak Ibu ngajar tuh, kalau dapat 100 nanti diberi ini. Ternyata itu kalau terlalu sering akan mengakibatkan anak ini tidak mau belajar kalau tidak ada penghargaan. Seyogyanya penghargaan itu secara mendadak tidak usah diomongkan, akhirnya langsung hanya sekedar motivasi, dan sifatnya itu adalah tidak sampai melamakan anak-anak yang tidak dapat penghargaan, jadi mendadak, dan ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu yang disarankan, yaitu mereka melakukan suatu perilaku itu ingin menghargai diri sendiri. Jadi kalau pengen menghargai diri sendiri, dia tidak akan melakukan masalah-masalah yang bisa mengganggu dirinya. Itu namanya bukan menghargai diri. Nah, dari yang ketiga ini Bapak Ibu ya, makanya ini saya pisahkan ini kolomnya atau kotaknya. Dari ketiga inilah yang bisa kita dituntut untuk memotivasi anak untuk menghargai diri sendiri dulu. Kalau dia sudah menghargai diri bahwa saya tidak akan membuat diri saya itu bermasalah, sehingga nanti timbul suatu kecemasan, kesedihan, dan tidak nyaman, maka anak itu sudah memiliki nilai-nilai pribadi yang baik. Kalau saya sudah punya pribadi yang baik, kita semuanya sudah memiliki pribadi yang baik, dan peserta didik kita juga sudah punya, maka akan dihasilkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Nilai kebaikan yang sifatnya umum ini akan dijadikan dasar dalam membuat kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah. Nah, kesepakatan sekolah inilah yang pada akhirnya dijadikan dasar dalam membuat peraturan sekolah. Dan kita sudah punya kesepakatan itu antara tim ketertiban, waka, mungkin tidak melibatkan semua guru ya kemarin, atau sudah melibatkan ya Pak Abdin ya. Kita sudah mengakomodir semua guru terkait nilai-nilai keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelas yaitu kesepakatan saya dengan peserta didik saya yang saya ajar ketika waktunya biologi.
dan kesepakatan kelas sesuai Bapak Ibu mapelnya masing-masing. Nah, nanti akan saya contohkan. Bagaimana jika ada anak yang melanggar? Kita sebagai guru harus jadi posisi kontrol. Satu, apakah kita pendidik itu berfungsi sebagai posisi penghukum? Tidak, Bapak Ibu, tidak diperbolehkan. Karena murid yang dihasilkan nanti adalah jiwa pendendam. Pada gurunya bisa. Atau ketika kita ketemu pasti kita tidak akan disapa. Nah itu tidak diperbolehkan. Pembuat rasa bersalah. Kita anak-anak itu kita beri suatu perkataan-perkataan yang pedih. Kamu tahu bahwa itu salah, merusak orang tuanya gini. Sampai akhirnya anak ini tidak percaya diri dan down. Apalagi kalau dilakukan di depan teman-temannya, itu tidak boleh. Kalau teman itu juga tidaklah kita itu harus ada level mana teman, mana peserta didik, mana pendidik. Jadi teman itu identiknya dengan membantu. Kalau ada anak yang dilapor bukan bimbing ya. Jadi kalau ada Bu saya kesukaan ini dikerjakan. Seumpama saya nggak ngajar matematika, kemudian saya pinter matematika, Bu tolong bantu saya ini. Hanya saya mau kerjakan, tidak diperbolehkan. Sebagai pemantau, ini juga kalau belajar, kita belajar dari level 1 sampai 5 ini, kita memang diharuskan untuk sebagai manajer restitusi. Pemantau itu anak diingatkan selalu pada peraturan-peraturan yang ada. Sehingga di situ diperbolehkan, tapi harus ada pembinaan karakternya juga. Yang diperbolehkan adalah manajer restitusi. Apa itu manajer restitusi? Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menciptakan lingkungan atau kondisi di mana anak itu mengakui kesalahannya dengan menyebutkan sendiri. Kalau kita bertanya dia, "Nah, kamu tahu kesalahanmu sehingga saya Bu Hovifah harus manggil di sini. Dan kemarin itu saya harus melakukan aksi nyata dan alhamdulillah perokok 3 anak perokok dan yang telat itu di tempat ini juga saya lakukan manajer restitusi dan saya minta izin juga diupload di YouTube dan alhamdulillah bisa teratasi. Kamu nanti dipantau Bu Hovifah ya, janji kamu akan saya pegang teguh. Sehingga mereka akhirnya manut, yaitu Noval, Rival, sama satunya Aditya. Nah, sehingga anak ini ketika kita panggil secara mandiri, yang lain tidak tahu, Bapak Ibu. Sehingga kita tumbuhkan di situ bagaimana ini caranya. Saya panggil Noval seumpama itu. Kenapa kamu melakukan sampai merokok di kelas gini. Kenapa kamu terlambat? Dia akhirnya mengakui bahwa Bu saya ini pengen mencoba gini. Kamu tahu itu salah, tahu karena lingkungan pendidik. Dia menjawab karena lingkungan sekolah tidak diperbolehkan merokok Bu, dan poinnya ini segini Bu. Oke, berarti kamu tahu salah. Saya harus melakukan validasi tindakan yang salah. Berupa apa? Oke, Pak, kesalahan sudah tahu ya Nak ya. Apa yang kamu janjikan kepada Bu Hovifah sehingga kamu bisa memperbaiki dalam langkah selanjutnya. Dan di situ kata-kata yang kita gunakan itu harus benar-benar membuat hati anak itu ada motivasi intrinsik. Oh, guru saya ternyata memperhatikan saya. Saya tidak disalahkan, tapi malah dibina. Kecuali loh ya Bapak Ibu ya, kalau kasusnya berat. Nah, ini ada caranya. Bagaimana supaya tidak terjadi itu? Akhirnya dia langsung, oke Bu, saya tidak mengulangi lagi dan saya janji dengan Bu Hovifah. Itu adalah salah satu contoh manajer restitusi. Kita tidak boleh menyalahkan. Karena apa Bapak Ibu? Mereka melakukan
sampai ada anak di kantin yang tidak bayar, itu karena suatu kebutuhan bahwa dia pengen bertahan hidup tapi tidak punya uang. Seumpama kita menemukan kasus itu, kita ada laporan, jangan sampai terdengar, kita panggil. Nah, adakah cara yang lebih baik seumpama kamu tidak makan tanpa membayar dan tidak bilang? Coba bilang ke Bu Kofifa atau bilang ke Bu Kanti, Bu, saya tidak bisa bayar hari ini, saya utang dulu Bu ya. Dan dia berperilaku mencuri atau tidak bayar di kantin karena suatu kebutuhan, yaitu dia pengen bertahan hidup. Dan itu wajib kita bina, bukan kita seenaknya atau boleh lagi nggak boleh mengeluarkan, tapi kita atasi dulu. Satu kali mungkin kita maafkan. Oke. Yang kedua, tidak mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah dia tidak mendapat kasih sayang dengan orang tuanya, sehingga ada kasus yang kemarin kayak Bu Lucy, saya ingat kasusnya Bu Lucy, anak ini tidak mau sekolah karena ternyata orang tuanya adalah broken home. Sehingga kesalahan-kesalahan itu tercipta karena apa? Kebutuhan murid kita tidak tercukupi, tidak dibutuhi oleh sekolah kita, oleh guru kita, oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh temannya. Penguasaan sekarang, anak yang pintar percaya diri, dia bisa menghandle semua. Tapi bagi anak yang tidak menguasai, dia akan minder. Akhirnya tingkah lakunya, dia akan tidur di kelas. Kemudian kita harus tanya, sehingga jadi guru itu memang repot Bapak Ibu, karena kita adalah membina karakter anak bangsa yang harus mencari kenapa anak ini bisa berbuat salah. Yang terakhir adalah kesenangan. Mereka tidak dapat kesenangan. Maksudnya apa? Kita kadang ngajarnya terlalu tidak ada relaxnya sama sekali, sampai anak-anak itu jenuh. Dan itu tidak dibolehkan, karena pada dasarnya anak itu dengan merdeka belajar adalah pembelajaran kita harus menyenangkan. Ini sudah Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar yang harus kita korek pada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Mungkin dari sini Pak Abudin bisa direvisi kembali. Ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, alangkah baiknya kita tangani dulu, tidak langsung masuk ke buku tatib. Ya, kita tahu dulu, kecuali kalau 2 atau 3 kali sudah melakukan, berarti ini penyakit. Nah, bagaimana untuk mengurangi pelanggaran? Pertama yang kita lakukan adalah pada diri kita masing-masing sebagai pendidik, dengan mapel yang kita ajarkan di kelas. Kita mengajak berdialog. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan sekolah. Di sini kita sudah punya peraturan, kesepakatan itu yang dijadikan dasar dalam membuat peraturan. Jadi kesepakatan, tapi yang membuat adalah tim yang bisa melibatkan semua guru, melibatkan semua guru. Kalau bisa ya, hadirnya peraturan ini. Nah, kemarin saya sudah melakukan kesepakatan kelas karena kita harus dituntut aksi nyata. Bapak Ibu kalau ikut PMP tadi, pelatihan sampai modul 31, mungkin bisa melakukan aksi nyata, dan ini saya sudah share contohnya. Contoh kesepakatan kelas pada pembelajaran biologi. Saya membuat perencanaan kesepakatan kelas. Saya yang membuat supaya terkendali dan tidak lama-lama berinteraksi. Kemudian saya nyuruh membaca semua anggota peserta didik yang di kelas. Saya buat kesepakatan kaitannya dengan keterlambatan, kegiatan proses pembelajaran, dan penilaian, meliputi penilaian harian, tugas atau buku catatan, praktek dan laporan praktek. Nah,
Saya tanya, coba ketua kelasnya apa membaca, karena ini metodenya dialog, anak harus dihargai. Apakah kesepakatan yang dibuat oleh guru di kelas itu hanya satu pihak, sehingga murid merasa dirugikan? Itu tidak diperbolehkan, harus berdialog ke anak didik. Nah, kesepakatan kelas yang saya buat itu harus selaras dengan peraturan di sekolah. Jangan membuat sendiri kesepakatan kelas yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, membawa surat izin masuk dari guru piket yang telatnya, menyerahkannya ke guru di kelas dan meminta izin untuk mengikuti pelajaran. Yang ketiga, tidak ada rutinitas terlambat. Saya tanya begini, apakah kalian setuju dengan kesepakatan pada pembelajaran biologi yang kita buat ini? Setuju, Bu, berarti kita buat. Kalau tidak setuju berarti kita harus menghapusnya. Tapi boleh menetapkannya asalkan kita sebagai pendidik berargumen yang bisa membangun karakter anak demi kebaikannya. Kemudian kesepakatan kelas terkait proses pembelajaran. 1. Ketika guru menerangkan harus memperhatikan. 2. Dilarang belajar atau mengerjakan tugas lain ketika waktunya biologi. Mengikuti praktek. Jika ada halangan, maka gabung dengan kelas lainnya untuk melakukan praktek atau praktek sendiri dengan koordinasi dari saya dan Bu Fitri. Yang keempat, membawa buku pegangan dan buku catatan biologi. 5. Membawa bahan praktikum yang tidak disediakan oleh pihak lain. 6. Pada saat PBM ada tanya jawab dan akan dinilai. Dilarang membuat gaduh, berkata tidak sopan. Jadi mereka tanya, setuju Bu, kalau kamu melanggar berarti kamu tidak bertanggung jawab pada kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian kesepakatan penilaian. Laporan praktikum, tugas catatan, dan praktek akan dinilai secara tepat waktu. Jika terlambat menyerahkan laporan praktikum, tugas atau catatan menjadi pertimbangan dalam pemberian nilai. Dilarang curang atau ngerpek pada saat ulangan harian. Jika melihat teman curang, segera lapor dan harus ada saksi, dan guru tidak akan proses. Saya tidak akan proses. Selanjutnya saya akan memantau. Kemudian nanti berarti saya berkesimpulan anak ini tidak jujur. Yang kita ciptakan adalah karakter kejujuran. Nah, terakhir, jika ada halangan untuk ulangan harian, maka diadakan susulan sesuai ketentuan. Itu hanya sekedar contoh Bapak Ibu, supaya tidak ada lagi anak yang protes sampai orang tuanya komplain ke sekolah gara-gara kesepakatan kelas yang tidak melibatkan peserta didik. Nah, yang terakhir adalah kesepakatan sekolah. Karena kemarin itu menurut saya pribadi kita punya peraturan, tapi tidak pernah tahu, atau saya yang belum tahu, tidak dilakukan sosialisasi lebih awal. Harusnya, ini menurut saya Bapak Ibu, harusnya kelas 10 setelah ospek, setelah itu di aula. Menurut saya kurang pas kalau ditempatkan di aula, karena ruang yang begitu banyak itu agak besar, itu akan mengurangi fokusnya anak. Tapi ketika dilakukan di kelas pada awal tahun ajaran baru dengan membawa buku peraturan ini, BK dan wali kelas ini masuk ke dalam, membacakan ini sosialisasi peraturan sekolah ini,
kemudian sambil dilakukan pembinaan karakter. Itu langkah awal. Sehingga mereka tahu kalau di aula itu ruangan yang besar, saya kira ada yang ngobrol. Sehingga mereka pada saat tidak memperhatikan ini peraturan atau kesepakatan sekolah ini, mereka akhirnya seenaknya membuat kesalahan dengan melanggar aturan kelas ini, akhirnya pelanggaran terjadi. Dan ini alangkah baiknya di awal pembelajaran besok, di samping pelatihan pembinaan karakter yang kita lakukan adalah di awal tahun ajaran baru setelah MOS itu loh, setelah apa itu? MOS itu guru wali kelasnya, wali kelasnya dan guru BK-nya ini masuk melakukan pembinaan karakter dan membacakan peraturan yang sudah disepakati oleh sekolah kita. Dan akhirnya peserta didik tahu, oh gini ya, wali kelasnya harus setiap ngajar dilakukan pembinaan karakter, dan itu saya kira akan mengurangi pelanggaran yang ada di sekolahan. Saya ketika melihat kasus broken home itu, saya setiap kali masuk itu ada pembinaan karakter. Nah, ada yang Bapak Ibunya broken home, oke nak ya, kalau kamu menghadapi itu adalah takdir Allah. Takdir Allah, makanya kamu harus jadi anak yang baik bagi ibumu, jadi anak yang baik bagi ayahmu. Insya Allah nanti kamu akan jadi anak yang baik, dan kamu harus yakin niat dalam hati, besok saya tidak akan terjadi broken home. Saya adalah tidak enak menjadi anak broken home. Selalu saya saya bangkitkan, dan itu adalah tugas kita. Oke Bapak Ibu, kenapa saya mengusulkan harus di kelas? Karena ruangan kelas itu lebih kecil. Terus anak itu berhadapan langsung dengan guru BK-nya, anak berhadapan langsung dengan guru walinya, sehingga mereka pasti akan fokusnya itu lebih bagus daripada setelah MOS itu dilakukan sosialisasi peraturan itu, sehingga mungkin ya ada yang nggak mendengarkan. Itu saja dari Bapak Ibu ya, pengimbasan saya. Semoga yang muda-muda itu bisa ikut CGP ya. Pak Hamid itu ya masih muda Pak, ya. Jadi yang muda-muda yang ini loh Pak, P3K itu loh Pak ya, wajib ikut P3K itu. Sehingga ada Bu Elis juga, Bu Elis sama ekonominya loh dengan Pak Thohir. Kemarin di CGP juga nggak mau. Akhirnya saya yang mewakili. Oke, terima kasih, itu Bapak Ibu pengimbasan saya. Terima kasih telah menyediakan waktu bagi saya. Dan insya Allah teman-teman yang ikut CGP Angkatan 7 pasti juga saya support dan Bapak Ibu support. Karena kita tidak bisa maju kalau tidak saling mensupport. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Hanifah yang penyampaian yang pertama tadi presentasi kegiatan lomba, yang kedua pengimbasan guru calon guru penggerak. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita digerakkan. Yang muda-muda seperti Bu Niha, Bu Yuni, Latifah, nah itu nanti bisa mengikuti. Yuni muda. Ini Bu Yuni Latifah itu guru yang paling muda di sini. Urutan kemarin saya lihat urutannya yang paling di bawah sini. Kalau saya urutan nomor 12. Yang tertinggi Pak Thohir, tapi karena pemimpin, kita ada kata-kata pemimpin gitu.
Ya. Jadi Bapak Ibu ikuti jejak Bu Kofifa supaya nanti di sekolah kita ada calon guru penggerak lagi. Ya. Itu nanti akan menambah ya rapot pendidikan di sekolah kita. Jadi nanti ada efeknya di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan tidak hanya satu ya. Jadi di angkatan ke-7 nanti banyak ya. Ya. Itu Pak Khamis kemarin sudah mulai menyusun ya. Kan judulnya dekat saya dari saya tahu. Ini baru bakal calon ya, bakal calon. Itu saja Bapak Ibu ya, pengibaran dari Kepala Desa mudah-mudahan bisa kita tiru ya. Memang kemarin itu kita untuk sosialisasi peraturan sekolah itu agak lambat, jadi ya terus nanti kesepakatan di kelas itu bisa kita tiru, bisa kita terapkan. Memang bagus itu kalau kita laksanakan. Ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf dari saya apabila ada yang kurang berkenan karena saya membawa pembawa acara. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan takbir. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.